Aphrodite adalah dewi cinta, kecantikan, seksualitas, kenikmatan, dan prokreasi dalam mitologi Yunani. Ada dua legenda berbeda mengenai kelahiran Aphrodite. Versi pertama, yang disebutkan oleh Homeros dalam Iliad, yang menyebutkan Aphrodite adalah putri dari Zeus dan Dione, tetapi legenda ini kurang populer. Versi kedua, yang didasarkan pada Theogonia karya Hesiodos, yang menyebutkan bahwa Aphrodite dilahirkan dari alat kelamin Uranus yang dipotong oleh Titan Kronos dan dilemparkan ke laut. Alat kelamin itu ditutupi oleh buih laut yang disebut Aphros, dan dari buih-buih itulah Aphrodite muncul. Menurut Plato dalam Simposium, dua kisah ini benar karena menceritakan dua Aphrodite yang berbeda, yaitu Aphrodite Urania dan Aphrodite Pandemos. Aphrodite lahir dari buih lautan di dekat Paphos, Siprus, setelah Kronos memotong alat kelamin Uranus dan melemparnya ke laut, sementara para erinya tercipta dari tetesan darah Uranus. Hesiod dalam Theogonia menggambarkan bahwa alat kelamin tersebut terbawa ombak lautan dan di sekelilingnya muncul buih. Nah, dari buih tersebut Aphrodite terlahir. Dalam Iliad, Aphrodite adalah anak dari Zeus dan Dion. Dalam versi lainnya, orang tua Aphrodite adalah Zeus dan Thalassa. Aphrodite tidak memiliki masa kanak-kanak, dia dilahirkan dalam keadaan dewasa. Zeus khawatir kecantikannya akan memicu perselisihan di antara para dewa sehingga Aphrodite dinikahkan dengan Hephaistos. Dalam versi lain, Aphrodite dinikahkan dengan Hephaistos supaya Hephaistos bersedia melepaskan Hera yang terjebak oleh singgasana buatannya. Meskipun telah menikah, Aphrodite bukanlah dewi yang setia. Dia memiliki hubungan dengan Ares dan Adonis. Karena kecantikannya, para dewa takut bahwa Aphrodite akan menimbulkan perpecahan di antara para dewa. Karena itu Zeus menikahkan Aphrodite dengan Hephaistos. Namun Aphrodite memiliki banyak kekasih, baik dari kalangan dewa, misalnya Ares, maupun dari golongan manusia, misalnya Anchises. Aphrodite merupakan tokoh penting dalam legenda Eros dan Psyche, dan juga menjadi ibu angkat sekaligus kekasih Adonis. Banyak manusia dan dewa minor yang disebut-sebut sebagai anak Aphrodite. Salah satu putra Aphrodite yang terkenal adalah Eros atau Cupid, dewa asmara. Aphrodite juga dikenal sebagai Kitireia, wanita dari Kitira, dan Kipris, wanita dari Siprus, karena kedua tempat tersebut dianggap sebagai tempat kelahiran Aphrodite. Tanaman myrtle, burung dara, burung gereja, kuda dan angsa dikeramatkan untuknya. Dalam mitologi Romawi, dia dikenal sebagai Venus. Orang Yunani juga mengidentikan Dewi Mesir kuno, Hathor, dengan Aphrodite. Secara historis, pemujaannya di Yunani berasal dari, atau dipengaruhi oleh, pemujaan Dewi Astarte di Punisia. Aphrodite memiliki banyak nama lokal lainnya, seperti misalnya Akidalia, Kitereia dan Kerigo, yang digunakan di daerah tertentu di Yunani. Tiap-tiap nama memiliki sedikit perbedaan dalam hal kultusnya, namun secara keseluruhan orang Yunani mengenali kesamaan mereka sebagai satu Aphrodite. Para filsuf Attika pada abad keempat sebelum Masehi memisahkan Dewi Aphrodite menjadi dua, yaitu Aphrodite surgawi, Aphrodite Urania, dengan prinsip-prinsip transender, dan Adorit umum yang dikenal oleh orang-orang, Aphrodite Pandemos. Aphrodite memiliki banyak padanan dalam mitologi lain, di antaranya adalah Inanna, mitologi Sumeria Astarte, mitologi Funisia Astgik, mitologi Armenia Turan, mitologi Etruska, dan Venus, mitologi Romawi. Dia memiliki kesamaan dengan dewi-dewi fajar dari mitologi Indo-Eropa seperti Usas atau Aurora. Pemujaan Aphrodite berasal dari daerah timur. Menurut Pausanias, pemujaan pertamanya didirikan di Assyria. Setelah itu,
Orang-orang Fonisia menyebarkan pemujaan Afrodite pada orang-orang di Kitira. Dikatakan bahwa Afrodite mampu membuat semua pria jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Afrodite juga banyak memiliki nama lainnya, seperti Akidalia, Kitiria, Pandemos, dan Kerigo. Nama-nama ini digunakan di daerah-daerah tertentu di Yunani. Ketika kota-kota Yunani bergabung, nama-nama itu terabaikan, dan nama Arodit dipakai sebagai gantinya. Nama Afrodite dihubungkan dengan Afros atau buih, sehingga kadang-kadang Afrodite diterjemahkan sebagai muncul dari dalam buih. Etimologi lainnya menghubungkan Afrodite dengan Habrodiaitos atau dia yang lembut, dari kata Habros dan Diaita. Afros yang muncul dalam bahasa Mesapik dan bahasa Etruska, yang kemudian diadaptasi menjadi April, kemungkinan berasal dari bahasa Yunani juga. Meskipun Herodotus menyadari bahwa Afrodite berasal dari Fonisia, tetapi dia masih mencoba mencari kaitan nama Afrodite dengan bahasa Semitik Astoret, melalui penyebaran Hitis yang tak terdokumentasikan, dan hasilnya pun tak meyakinkan. Jika berasal dari bahasa Semitik, maka etimologi yang tak masuk akal akan muncul dari Bariritu dari mitologi Assyria. Bariritu adalah seorang setan perempuan dari Babilonia Tengah dan ditemukan dalam teks-teks Babilonia Akhir. Namanya kemungkinan yang bermakna dia yang datang saat fajar, sebuah perwujudan dari planet Venus sebagai bintang fajar dan merupakan atribut dari Dewi Inanna Ishtar dalam mitologi Mesopotamia. Pusat pemujaannya ada di Siprus dan Kitira. Festivalnya, Aphrodisia, dirayakan di seluruh Yunani terutama di kota Athena dan Korintus. Di kuil Afrodite di puncak Akrokorintus, sebelum Romawi menghancurkan kota itu pada tahun 146 sebelum Masehi, persetubuhan dengan para pendeta wanitanya dianggap sebagai salah satu cara pemujaan Afrodite. Kuil ini baru dibangun kembali setelah kota itu didirikan lagi di bawah pemerintahan Romawi pada 44 sebelum Masehi, tetapi sepertinya ritual kesuburan tetap dilaksanakan di dekat agora. Afrodite diasosiasikan dan sering digambarkan dengan laut, lumba-lumba, angsa, merpati, delima, apel, mawar, limau, tongkat, cangkang kerang, pohon myrtle, remis, dan mutiara. Dia diasosiasikan dengan Hesperia dan sering ditemani oleh para oret, nimfa pegunungan. Kiniras, Raja Siprus, memiliki seorang putri bernama Mira. Ibu Mira menyombongkan bahwa anaknya lebih cantik dari Afrodite sehingga Afrodite menghukumnya dengan menjadikan Mira jatuh cinta pada ayahnya sendiri, Kiniras. Kiniras menolak cinta putrinya tetapi Mira tidak kehabisan akal. Mira menyamar menjadi seorang pramusyahwat dan bersetubuh dengan ayahnya sampai akhirnya Mira hamil. Ketika Kiniras tahu perbuatan putrinya, dia berusaha membunuh Mira. Mira berdoa meminta pertolongan pada para dewa dan kemudian diubah menjadi pohon dupa. Kiniras sendiri akhirnya bunuh diri. Mira, yang telah berwujud pohon, melahirkan bayinya, yaitu seorang manusia bernama Adonis. Afrodite merasa kasihan dan mengambil bayi itu dan memberikannya pada Persephone di dunia bawah untuk diasuh. Adonis tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Suatu hari Afrodite datang untuk mengambil kembali Adonis tetapi Persephone menyukai Adonis dan tak mau melepaskannya. Afrodite dan Persephone pun bertengkar sampai akhirnya Zeus turun tangan. Zeus memutuskan bahwa selama sepertiga tahun Adonis akan bersama Afrodite, sepertiga tahun berikutnya bersama Persephone, dan sepertiga tahun berikutnya terserah pada Adonis sendiri. Adonis tentu saja lebih memilih bersama Afrodite. Adonis dan Afrodite sering pergi berburu bersama. Suatu hari Afrodite harus meninggalkan Adonis berburu sendirian.
Sebelum pergi, Aphrodite berpesan pada Adonis untuk tidak mengganggu binatang buas. Setelah Aphrodite pergi, Adonis melihat seekor babi hutan yang sangat besar. Adonis melupakan pesan Aphrodite dan mengejar babi tersebut. Babi itu sangat kuat dan bukan tandingan Adonis. Babi itu menyerang Adonis sampai Adonis mati karena kehabisan darah. Dalam beberapa versi, babi tersebut dikatakan sebagai Ares yang cemburu pada hubungan mereka dan menyamar sebagai babi hutan. Aphrodite kembali dan sangat berduka ketika melihat kekasihnya mati. Aphrodite mengubah tubuh Adonis menjadi bunga anemone untuk mengenang Adonis. Pygmalion adalah seorang pematung yang belum menemukan wanita idamannya. Aphrodite kasihan padanya. Suatu malam Aphrodite hadir di mimpinya dan menginspirasikannya untuk membuat patung yang mirip Aphrodite. Pygmalion pun membuat patung perempuan yang sangat cantik dari gading dan menamainya Galatea. Lama-kelamaan Pygmalion jatuh cinta pada patung itu dan berdoa pada Aphrodite supaya patungnya menjadi hidup. Aphrodite mendengar doanya dan menjadikan patung itu hidup sehingga Pygmalion dan Galatea bisa hidup bersama. Psyche adalah perempuan yang sangat cantik bahkan menyaingi kecantikan Dewi Aphrodite. Aphrodite yang tidak rela kecantikannya tersinggung kemudian menyuruh anaknya, Eros, untuk membuat Psyche jatuh cinta pada lelaki yang jelek. Ketika Eros hendak menembak Psyche dengan panahnya, Eros secara tidak sengaja menggores panah tersebut ke badannya sendiri sehingga Eros menjadi jatuh cinta pada Psyche. Aphrodite tidak menyetujui hubungan mereka dan memberi beberapa tantangan pada Psyche. Ketika menjalankan salah satu perintah Aphrodite tersebut, Psyche terkena kutukan. Eros kemudian menyelamatkan Psyche dan mendatangi Zeus. Zeus mengabulkan permintaan Eros dan menyatakan bahwa mereka boleh hidup bersama. Pada akhirnya, Aphrodite juga menyetujui hubungan mereka, bahkan Aphrodite ikut menari pada pernikahan Eros dan Psyche. Semua dewa-dewi dan manusia diundang ke pernikahan Peleus dan Thetis orang tuan Achilles. Hanya Dewi Eris, Dewi Perselisihan, yang tidak diundang. Ketika dia datang, dia melempar sebuah apel ke tengah-tengah pesta. Apel tersebut beruliskan Calliste untuk yang tercantik. Aphrodite, Hera, dan Athena mengklaim sebagai pemilik apel tersebut dan sebagai dewi tercantik. Ketiga dewi tersebut mendatangi Zeus untuk menentukan siapa yang berhak memiliki apel emas itu. Zeus tidak ingin memihak siapapun dan menyuruh mereka untuk meminta keputusan pada Paris. Hera berusaha menyuap Paris dengan kekayaan. Athena berjanji akan menjadikan Paris jenderal yang berjaya dan terkenal, sementara Aphrodite menawarkan wanita tercantik di dunia untuk Paris, Helen. Paris akhirnya memilih Aphrodite sebagai penerima apel dan dewi tercantik. Keputusan Paris ini berujung pada Perang Troya. Hippolytos tidak mau menyembah Aphrodite dan lebih memilih untuk menyembah Artemis. Akibatnya Aphrodite membuat ibu tirinya, Phaedra, jatuh cinta padanya. Hippolytos menolak cinta Phaedra sampai akhirnya Phaedra bunuh diri dengan meninggalkan catatan bahwa dia diperkosa oleh Hippolytos. Theseus, suami Phaedra dan ayah Hippolytos, membaca catatan itu dan marah besar pada anaknya. Theseus selalu mengutuk Hippolytos sampai akhirnya Hippolytos mati. Setelah Hippolytos mati, Artemis muncul dan memberitahu hal yang sebenarnya pada Theseus. Artemis lalu membalaskan kematian Hippolytos dengan membunuh Adonis, kekasih Aphrodite. Glaukos dari Korintus membuat Aphrodite marah. Aphrodite menghukumnya dengan membuat kudanya mengamuk di acara pemakaman Raja Pelias sehingga akhirnya Glaukos dibunuh. Dalam suatu versi mengenai Medusa, Aphrodite iri pada kecantikan Medusa dan saudara-saudaranya sehingga dia mengutuk mereka menjadi monster.